Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Qurani di mana saja berada, di video kali ini kita akan belajar salah satu mat yang paling sering muncul ketika kita membaca Al-Qur'an. Mat ini adalah mat arid lis sukun. Mat ini terjadi apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat yang disukun karena waqaf. Biasanya terdapat di akhir-akhir sebuah ayat atau ketika kita mewakafkan bacaan di tengah-tengah ayat yang panjang untuk mengambil nafas. Baik, langsung saja kita ambil satu contoh pada surat yang semua kita sudah hafal dan paling sering kita baca setiap hari dan merupakan rukun sholat yang harus kita baca dengan benar, ya, terutama jika seseorang menjadi imam. Surah Al-Fatihah. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa mat ini terletak biasanya ya di akhir-akhir sebuah ayat, ya. Bisa kita lihat di sini di surah Al-Fatihah dari bacaan basmalah, ya. Nah, matnya terletak di sini. Jadi mat arid lis sukun terletak di sini. Kemudian di ayat yang kedua di sini ya, mat tabi'i bertemu dengan huruf berharokat yang sukun karena waqaf. Ya, ini mat tabi'i kasrah bertemu ya sukun. Kemudian di depannya ada huruf nun yang berharokat. Namun kita sukunkan karena kita waqaf di tempat ini. Demikian pula di sini di ayat yang ketiga, kemudian di ayat yang keempat di sini, ayat yang kelima di sini, keenam, dan yang ketujuh. Nah, panjangnya mat ini boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Namun ada yang harus kita perhatikan. Aturan yang diberikan oleh para ulama, ketika kita membaca mat arid lis sukun, panjangnya harus ragam. Artinya, kalau dari awal di sini, dari awal bacaan kita sudah pakai 2 harokat, maka seterusnya sampai akhir kita harus pakai 2 harokat. Jadi di sini 2, 2, 2 dan seterusnya sampai di sini 2. Harus ragam. Kalau kita pakai 4 di sini, maka seterusnya sampai di sini harus pakai 4. Begitu pula ketika kita memilih pakai 6 harokat, maka harus ragam. Di sini harus 6, 6, ya, 6, seterusnya sampai di sini 6. Ya. Mari kita coba praktikkan. Kita mulai praktikkan ya dari bacaan yang benar ya. Nah, yang pertama kita memilih yang 2 harokat, maka semuanya harus 2 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi begitu ya. Kalau dari awal kita pakai 2, maka seterusnya harus pakai 2. Kita contohkan kalau misalkan pakai 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitu pula kalau kita pakai yang 6 ya. Kalau di sini sudah 6, semua harus 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 6 harokat ya. Maka selanjutnya harus 6. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dan seterusnya sampai dengan akhir kita harus pakai 6 harokat. Intinya semuanya harus seragam. Jadi tidak boleh kita baca beda-beda atau tidak seragam. Ya. Umpama di sini kita pakai 2, ya. Kemudian di ayat yang kedua kita pakai 4. Di ayat yang ketiga kita pakai 6. Atau semuanya kita pakai 2, 2, 2, 2. Nah, nanti di akhir kita pakai 6 atau 4. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya tidak konsisten atau inkonsistensi. Jadi aturannya, meskipun kita boleh memilih mad arid lis sukun dengan panjang 2, 4 atau 6, tapi begitu kita sudah memilih 2 maka harus 2 semuanya. Kalau sudah pilih 4 harus 4 semuanya. Jadi tidak boleh disilang-silang. Demikian pelajaran kita tentang mad arid lis sukun. Semoga bermanfaat dan bisa kita praktikkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.